Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ya. Pembahasan mengenai picture packs ya. Di packing atau dijadikan satu ya. Ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyatukan beberapa gambar yang berlainan file untuk jadikan satu, baik dalam satu layer maupun dalam beberapa layer ya. Nah, kita lihat untuk fungsinya di sini. Ya, jadi untuk picture packing ini digunakan ya untuk menyatukan beberapa file foto atau gambar menjadi satu bagian, baik dalam satu layer atau menjadi beberapa layer. Ya, ini istilahnya kita mengumpulkan ya dalam bentuk satu album ya. Nah, supaya gambarnya ini bisa kita jadikan satu ya, baik dalam satu layar atau menjadi beberapa layar. Nah, langkahnya yang harus kita ikuti di sini, yang pertama kita aktifkan di dalam menu file, terus nanti ada pilihan automate ya, ada pilihan automate. Selanjutnya kita pilih picture packing ya. Di sini kita pilih di dalam menu automate ya. Di semua aplikasi Adobe Photoshop letaknya sama, yaitu ada di menu automate ya. Nah, misalnya setelah kita pilih di dalam menu automate picture packing, yang kita lakukan ini adalah menentukan untuk ukuran kertasnya. Di sini kita beri contoh untuk ukuran 8 x 10 in ya, nanti bisa diubah ukurannya. Kemudian untuk layoutnya, ini layout yang ini ada dua ya, ada 24x5 dan 2,2,5. Ini ukurannya di sini. Jadi ada bentuk layoutnya, nanti bisa kalian atur sendiri. Nanti kalau tidak sesuai layout yang sudah ditentukan di dalam sistem, kita bisa mengubah di dalam menu edit layout ya. Di dalam menu edit layout nanti kita bisa membuat layout sendiri sesuai dengan kebutuhan layer yang akan kita pilih untuk hasilnya nanti di sini. Ini resolusinya 300. Nah, caranya untuk melakukan atau pengisian gambar, ini kotak-kotak yang sudah disediakan oleh sistem ya, oleh Photoshop ini. Ini kita tinggal melakukan klik 2 kali ya. Kita klik sekali juga bisa ini. Klik sekali, kemudian kita pilih gambar yang diinginkan. Saya masuk ke picture sample ya, yang paling gampang di sini karena di semua sistem Windows ada ya contoh-contoh gambar. Ini kalau kita belum menyiapkan contoh gambarnya, ini sudah disediakan di dalam picture sample ya. Nah, ini kita pilih. Ini misalnya kita pilih yang pertama tadi ada gambar bunga, terus yang kedua mungkin gambar bukit. Ini tinggal cara ya, kita klik sekali, terus tentukan lokasi pengambilan gambar di mana file itu berada. Lalu kita klik 2 kali atau kita pilih open ya. Nanti caranya sama untuk mengisi kolom-kolom yang lain, dan nanti akan dihasilkan seperti ini yang sudah terisi dengan beberapa gambar ya. Ini ada 6 gambar, kemudian ini 3, 7 ya. Terus ada 8 gambar nih ya. Ada 8 gambar di sini. Nah, nanti layoutnya bisa diubah ya. Nah, kemudian untuk hasilnya ini ada pilihan untuk flatten all layer. Jadi kalau ini diaktifkan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar ya. 8 gambar ini akan dijadikan satu layer. Ini di flat ya, di flat. Tapi kalau misalnya nanti pilihan flat all layernya ini dinonaktifkan, maka akan terbentuk sebanyak jumlah gambarnya ini. Ini kan ada 8 gambar ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar dan tentunya akan membentuk menjadi 8 layer. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini dalam pilihan satu layer ya. Tadi dipilih yang flatten all layer. Ya, ini dalam satu layar, satu picture ini ya. Jadi satu picture ini dibentuk satu layar. Artinya gambar ini tidak bisa digeser, diubah posisinya secara manual.
Tapi bandingkan nanti kalau kita pilih dalam beberapa layer, ya, pilih dalam beberapa layer seperti ini bisa kita edit karena dia akan membentuk layer-layer tersendiri. Ya, ada 8 layer ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layer sesuai dengan jumlah gambarnya. Ya, sesuai dengan jumlah gambarnya nanti. Ya. Nah, ini untuk hasilnya. Kita lihat untuk teknik pembuatannya ya, untuk demonstrasinya. Jadi posisi kita masih kosong di sini. Layarnya masih kosong ini. Terus kita masuk ke dalam menu file. Ya, masuk menu file, ada pilihan automate. Terus pilih picture packing. Nah, ini ya. Nah, ini tentukan untuk ukuran dan tata layoutnya di sini. Ini ukuran kertasnya ya. Saya buat yang kecil aja di sini. Terus layoutnya ini ada 2, ya. 5x7 ini berarti lebarnya 5, kemudian tingginya 7 ini. Atau dibalik ya, ini 7, ini 5 ya. Nah, untuk resolusinya bisa dikurangi. Kalau 300 terlalu besar ya kita kurangi. Kita bisa milih layout yang lain, misalnya 4x45 ya. Ada ukuran ya, ada 4 kolom, ukurannya 4x5. Ya, kita isi bisa. Tapi kalau tidak ada yang sesuai ya dengan jumlah layoutnya, ini bisa kita ubah di edit layout. Ya, di edit layout. Nah, ini bisa nanti kita tambahkan, bisa kita ganti ya ukurannya. Ini bisa ditambahkan nanti add zone. Ini adalah untuk menambah. Ya, tambah baru. Kalau tidak sesuai ya delete. Ya, atau semuanya dihapus. Ya. Nah, hilang semua ya. Kita bikin baru add zone, tentukan. Ya. Nah, ukurannya seberapa kita bisa ubah sendiri. Add zone lagi, tentukan lagi. Add zone, tentukan. Ya, add zone, buat lagi. Ini ukurannya bisa diperkecil, bisa diperbesar ya. Seperti ini. Add zone kita buat lagi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa panjang seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya, 5 kolom. Kemudian kita bisa menyimpannya. Bisa menyimpannya, di sini ada save. Ya, kita bisa replace ya. Kita bisa replace atau bisa kita ganti namanya apa? Namanya misalnya Stacom misalnya. Ya, nama layoutnya ya. Stacom 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ya, ada 5 ya. Ini kita oke, save. Nah, ini kita beri nama layer. Ya, layer di preset layout ya, nyimpannya nanti di sini. Nah, kita jawab yes. Nah, ini sudah tersimpan. Ya, kita oke. Nah, tinggal kita isi, kita klik terus diisi gambarnya di picture tadi ya. Nah, ini gambarnya kita pilih. Klik 2 kali. Ya, klik sekali juga bisa, tandai oke, open. Kita klik lagi di sini gambarnya. Ya, sesuai dengan jumlah yang kita perlukan tadi ya, ada 5 ya, ada 5 kolom. Nah, ini terus yang kelima kita klik sini. Ada gambar nih ya. Nah, inilah ya. Nah, ini muncul ya gambarnya. Nah, kita tinggal tentukan apakah dalam satu layar atau beberapa layar. Kalau dalam satu layar ya kita pilih yang flatten all layer. Oke.
Nah, ini dalam satu layar. Kalau kita ingin mencoba lagi ya, yang beberapa layar, kita masuk ke file, automate, kemudian pilih picture packing. Nih ya, ini otomatis sudah berubah ya ukurannya. Kita bisa mencari tadi ya. Ini kalau kita menjadi beberapa layar ya. Kita lihat ini dihilangkan ya. Ini akan menjadi beberapa layar. Nah, tadi kalau misalnya ini source gambarnya yang tadi ya. Nah, ini kita ubah menjadi beberapa layar nih. Oke. Ini kalau flatten all layernya tidak diaktifkan ya, tidak diaktifkan. Ini ada dua layar di sini. Tapi kalau ulang dari awal misalnya di sini ya, kita bikin dari awal misalnya. Dari awal tapi dibentuk menjadi beberapa layer ya. File, automate, picture. Nah, ini kita cari yang sedikit saja jumlahnya, misalnya ada 3 ya. 1 di sini, 2 di bawah. Klik. Terus yang 2 kita klik lagi. Ini gambar penguin ya. Terus yang kanan kita klik gambar koala. Klik 2 kali bisa atau pilih open. Nah, kita bedakan. Ini flatten all layernya dinonaktifkan ya. Kita oke. Ini akan terbentuk menjadi 3 layer ya, atau 3 file tadi. Nah, ada 1, 2, 3. Ini bisa diperbaiki, bisa diedit lagi ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk layar ini, bisa kita ubah sendiri. Saya kurang pas posisinya, bisa kita ubah. Tandai, terus kita ubah lagi, apply, tandai lagi di sini. Nah, ini misalnya gini, jadi bisa diperbaiki, misalnya seperti ini ya. Tandai, terus diperbaiki atau mungkin diberikan efek, ya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini untuk mengumpulkan atau menyatukan beberapa file gambar atau file foto menjadi satu layar atau menjadi beberapa layar.